Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aditya. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, IR diagram dan mapping. Pengertian IRD. IRD merupakan suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan pada sistem secara abstrak. IRD juga menggambarkan hubungan antara satu entitas yang memiliki sejumlah atribut dengan entitas yang lain dalam suatu sistem yang terintegrasi. Simbol-simbol IRD. Simbol persegi panjang yaitu entitas, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Simbol bola ketupat artinya relasi, yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu lebih entitas. Jenis hubungan ini antara lain one to one to many, dan many to many. Simbol bulat tapi pipih yaitu atribut, yang artinya atribut itu karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Simbol garis lurus, hubungan antara entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Mapping ke skema relasi. Setelah IR diagram dari suatu database dibuat, perlu dilakukan proses mapping ke skema relasi agar database tersebut dapat diimplementasikan dengan relasional DBMS. Terdapat langkah-langkah dalam melakukan mapping atau pemetaan IR diagram ke skema relasi. Mapping ke skema relasi. Untuk melakukan mapping atau pemetaan dari skema IR diagram ke skema relasi, terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan. Langkah-langkah mapping. 1. Untuk setiap entitas skema relasi R yang menyertakan seluruh simple atribut dan simple atribut dari composite atribut yang ada, pilih salah satu atribut kunci sebagai primary key. Kedua, untuk setiap entitas lemah, buatlah skema relasi R dengan mengikut sertakan seluruh simple atribut. Tambahkan primary key dari entitas kuatnya yang akan digunakan sebagai primary key bersama-sama partial key dari entitas lemah. 3. Untuk setiap relasi binary 1:1, tambahkan primary key dari sisi yang lebih ringan ke sisi entitas yang lebih berat. Satu sisi dianggap lebih berat timbangannya apabila mempunyai partisipasi total. Tambahkan juga simple atribut yang terdapat pada relasi tersebut ke sisi yang lebih berat. Apabila kedua partisipasi adalah sama total atau sama-sama parsial, maka kedua entitas tersebut boleh digabung menjadi satu skema relasi. 4. Untuk setiap relasi binary 1:n yang tidak melibatkan entitas lemah, tentukan mana sisi yang lebih berat. Sisi dianggap lebih berat timbangannya adalah sisi n. Tambahkan primary key dari sisi yang ringan ke skema relasi sisi yang lebih berat. Tambahkan juga seluruh simple atribut yang terdapat pada relasi binary tersebut. 5. Untuk setiap relasi binary m/n, buatlah skema relasi baru R dengan atribut seluruh simple atribut yang terdapat pada relasi binary tersebut. Tambahkan primary key yang terdapat pada kedua sisi ke skema relasi R. Kedua foreign key yang didapat dari kedua sisi tersebut digabung menjadi satu membentuk primary key dari skema relasi R. 6. Untuk setiap multi-value atribut, buatlah skema relasi R yang menyertakan atribut dari multi-value tersebut. Tambahkan primary key dari relasi yang memiliki multi-value tersebut. Kedua atribut tersebut membentuk primary key dari skema relasi R. 7. Untuk relasi n-ary dengan n lebih dari 2, buatlah skema relasi R yang menyertakan seluruh primary key dari entitas yang ikut serta. Sejumlah n foreign key tersebut akan membentuk primary key untuk skema relasi R. Tambahkan seluruh simple atribut yang terdapat pada relasi n-ary tersebut. Ya, ini contoh diagram skema konseptual.